dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan memahami diri dan hidup kita itu sudah seringkali, tetapi kita memahami Tuhan dan cara kerja Tuhan itu yang susah. Maka pertanyaan di bagian pengantar baik untuk kita dalami. Bagaimana caranya memahami Tuhan dan perbuatan-perbuatan Tuhan? Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, dua bacaan suci yang telah kita dengar sebenarnya sangat membantu untuk kita memahami Tuhan dan cara kerja Tuhan. Pertama, Tuhan tidak bisa dipahami dari ilmu. Sehebat apapun pengetahuan kita tidak akan cukup membuat kita memahami Tuhan. Tuhan hanya bisa dipahami kalau sering bergaul dengan Tuhan, bergulat dengan Tuhan, berada bersama Tuhan. Anda sendiri pasti tidak doyan datang misa harian kalau tidak karena biasa mencicipi misa harian. Tapi sebaliknya, orang yang susah datang dan hampir tidak pernah datang, memang bagi mereka tidak paham untuk apa ini misa harian. Jadi biar dia baca buku banyak tentang misa harian, tentang bacaan harian, kalau dia tidak mencicipi tubuh Kristus, dia tidak akan paham. Hanya ketika kita datang, kita bergulat, kita merenung, kita memaknai bersama, dan kita dikuatkan oleh tubuh Kristus, itu yang membantu pemahaman kita. Seperti yang seringkali saya bilang, 13 tahun saya belajar di seminari, belajar kitab suci, baca kitab suci tiap hari, buat renungan kitab suci tiap hari, tapi saya juga belum paham betul itu apa artinya. Tapi ketika sering merayakan misa, baru saya paham betul apa arti dari semua yang diungkapkan Tuhan dalam kitab suci. Jadi karena sering misa. Sebenarnya kalau mau santai, untuk apa juga saya misa lagi sekarang, kan tadi sudah, tapi masalahnya berbeda. Tadi itu bacaan tentang orang menikah, tapi hari ini bacaan harian yang menurut saya rugi untuk kalau kita tidak maknai. Tadi waktu makan di tempat acara bersama Pak Jimmy dan Pak John, mereka sama ibu ya di tetangga meja. Pak Jimmy, kan ibu bilang sebelah ini, Romo, saya suka dengar khotbahnya Romo, saya kagum dengan Romo. Lalu saya kasih tunjuk yang di atas yang harus dikagumin. Terus Pak Jimmy juga bilang, betul itu Romo, kita memang baca tapi kita tidak paham. Ya benar juga ya. Sama dengan bacaan hari ini, Anda bisa baca tapi apakah Anda paham? Nah, contoh, ketika Yesus berbicara tentang
Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia akan hidup. Untuk orang-orang Yahudi yang memang tidak paham siapa itu Yesus, pasti mereka tidak mengerti dan tidak paham. Malahan lucu kan, di rumah ibadat mereka bertengkar tentang kata-kata Yesus, kan lucu. Saya rasa kita juga begitu. Kalau kita tidak paham itu misa dan gereja Katolik, ya bisa jadi kita datang untuk bertengkar saja di gereja karena kita tidak paham apa itu misa, apa itu gereja Katolik. Tadi saya dimintain mengajar di mahasiswa UNUD bicara tentang mengenal tradisi kitab suci dan magisterium gereja. Bapak Ibu tahu itu? Apa itu tradisi dalam gereja Katolik? Apa itu magisterium gereja? Apa itu kitab suci? Pasti kita tidak paham. Lalu saya sedikit membuat coretan, mulai dari mengenal itu apa? Mengenal beda dari mengetahui. Kalau mengetahui itu ada objek pengetahuan, ada subjek yang mengetahui pengetahuan, taruhnya di otak, berupa pikiran dan gagasan. Tapi kalau mengenal itu ada objek, ada subjek, dan kita taruh apa yang kita lihat itu di otak dan hati. Makanya ada istilah, dikenal maka disayang, tak dikenal maka tak disayang. Jadi pengenalan itu terkait dengan hati dan pikiran yang berpadu. Maka benar apa yang mereka minta, mengenal tradisi kitab suci dan magisterium gereja. Tadi tidak jadi karena apa? Sinyalnya tidak bagus. Lalu saya bilang sudah, saya chat dosennya yang minta tolong. Kebetulan teman juga dengan saya. Saya bilang, Pak, jangan lagi online ya, bikin rusak suasana. Dan Katolik ini pengenalannya harus langsung, harus hadir. Lalu dia bilang, Romo, kesulitannya kita tidak disiapkan ruangan di kampus. Wih, saya macam tidak terima itu. Kampus negeri kok tidak siapkan ruangan untuk ajaran agama. Ini bahaya terbesar ini. Lalu saya bilang, kapan mau kita ketemu tuh Rektor Udayana? Kok bisanya kau terima murid tapi kau tidak bertanggung jawab untuk ajaran agamanya? Itu tidak boleh. Lalu dia bilang, oke Romo, nanti saya pergi ketemu dulu. Memang kalau kesulitan nanti kita sama-sama pergi, atau apa perlu kita ketemu gubernur. Tidak boleh kampus kayak gini menelantarkan orang pelajaran agama, pendidikan agama. Ya sudah, cerita tentang itu sudah lewat. Tapi yang mau saya katakan, Bapak Ibu, kita tidak bisa memahami sesuatu atau seseorang kalau kita tidak bergaul dengan orang itu. Bapak Ibu tidak bisa paham satu sama lain kalau tidak bergaul, tidak saling mengenal. Pengetahuan tidak cukup. Jadi kita harus saling mengenal supaya saling paham. Jadi itu penting. Begitu juga Tuhan. Tidak bisa kita paham tentang Tuhan kalau kita tidak terus berada bersama Tuhan. Ekaristi, kita tidak paham apa arti Ekaristi untuk kita kalau kita tidak sering ikut misa. Bahkan orang yang anti misa seperti Scott Hahn, yang menganggap misa sebagai penyembahan berhala, akhirnya mencintai misa karena dia datang untuk mengamat, tapi justru dia kecantol, dirajam, digenggam oleh Tuhan. Sehingga kemudian dalam sepekan dia berbalik dari Protestan menjadi orang Katolik dan menjadikan misa sebagai yang sangat istimewa dalam hidupnya. Saya rasa begitu juga Paulus. Paulus itu tidak paham siapa itu Yesus, siapa itu pengikut Yesus. Makanya yang dia buat, kejar, bunuh, benci. Saya setelah membaca pengalaman bagaimana Yesus menobatkan Paulus, lalu paham artinya benci. Benci, kalau Tuhan bekerja, akan berubah menjadi benar-benar cinta. Jadi rasa benci, kalau Tuhan bekerja, akan diubah menjadi benar-benar cinta. Nah, coba lihat Paulus, ketika dia sangat membenci Yesus dan murid-muridnya, begitu Tuhan datang dan bertemu dengan dia, membuat dia berbalik 180 derajat dan sangat mencintai Tuhan dan gereja. Dan seperti yang saya katakan di bagian pengantar, kita manusia dan dunia butuh berpuluh-puluh tahun untuk mengubah seseorang atau situasi. Tapi Tuhan itu dalam sedetik saja dia bisa mengubah situasi dan mengubah orang. Coba lihat, Saulus yang begitu kejam, preman, penjahat, membunuh, dalam begitu sekejap Tuhan ubah dia.
Begitu dia lagi semangat-semangat mau pergi ke Damsyik setelah mendapat izin dari imam besar untuk membunuh pengikut Yesus, sederhana saja. Yesus datang, pegang dia, ketok sedikit kepalanya. Kau mau kemana? Tiba-tiba dia jawab, siapakah engkau Tuhan? Lalu matanya buta 3 hari, tidak bisa makan 3 hari. Tapi Tuhan beri jalan melalui Ananias untuk membuka kembali matanya, lalu dia dibaptis. Jadi begitu gampang Tuhan mengubah hidup kita. Jadi hati-hati membenci, karena kalau Tuhan bekerja, itu akan dengan sekejap diubah menjadi benar-benar cinta. Nah, cerita-cerita ini sebenarnya membantu kita untuk memahami iman kita, memahami Tuhan kita, memahami cara kerja Tuhan. Tuhan itu sudah sering memahami diri dan hidup kita. Kita malas ke gereja, Tuhan paham, mungkin karena sibuk kerja, tapi jangan terus-terus. Coba sesekali kita ganti memahami Tuhan dan gereja. Jangan kita terus yang mau dipahami, tidak pernah mau memahami orang. Maunya kita terus yang dilayani, tidak mau melayani orang. Maunya kita terus yang didatangi, tapi tidak pernah datang. Maunya gereja terus yang datangi kau, tapi kau tidak pernah datang ke gereja. Tidak bisa membuat kita memahami Tuhan dan karya-karyanya. Jadi butuh kehadiran, butuh proses, dan lagi-lagi butuh selalu bertemu dengan Tuhan. Tadi saya dikirimin satu intensi di situ, syukur untuk novena. Lalu di baliknya saya lihat ada tulisan begini, Romo jangan dibaca di mimbar, baru 1 kali novena langsung dikabulkan. Kami akan terus membuat novena ini. Tapi rasanya saya perlu menceritakan untuk menunjukkan kepada kita, seperti inilah cara Tuhan memahami kita. Baru 1 kali novena langsung dikabulkan. Tuhan loh. Dan yang paling penting itu apa? Dengan kita berdoa novena, kita paham ternyata memang Tuhan itu begini, begitu baik. Tapi kalau tidak berdoa, bagaimana kita tahu Tuhan ini baik? Bunda Maria, rata-rata orang yang buat novena Salam Maria tidak mungkin tidak pernah dijawab dan dikabulkan. Tapi kita buat dulu, baru kita paham, oh ternyata Bunda Maria itu asik. Tapi kalau tidak pernah berdoa rosario, tidak pernah doa angelus, tidak pernah novena, bagaimana kita paham Bunda Maria itu baik? Jadi pemahaman itu bertumbuh dalam berada bersama, pengenalan, dan itu yang membuat kita saling menyayangi. Tidak mungkin ada pemahaman tanpa ada rasa sayang. Hanya karena ketika punya rasa sayang, kita pasti gampang memahami orang, dan kita bisa memahami situasi dan kondisi di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu, jangan main-main dengan Tuhan, jangan permainkan Tuhan, karena Tuhan bisa mengubah kita dalam sekejap, seperti Ia mengubah Saulus menjadi Paulus. Semoga Tuhan memberkati.